Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi keperawatan dimanapun berada. Pada pertemuan kedua ini, bahan ajar yang kedua ini mengenai ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah dalam konteks perawatan. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada topik ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah dalam konteks komunikasi keperawatan secara tepat dan sistematis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti mahasiswa akan memahami karakteristik penggunaan bahasa ilmiah dan non-ilmiah dalam situasi bagaimana cara pelayanan dalam konteks keperawatan. Yang ketiga, nanti mahasiswa-mahasiswi ini mampu memahami atau tentang ragam bahasa ilmiah secara baik dan benar dalam penyusunan laporan dokumentasi dan komunikasi akademik keperawatan. Ada beberapa topik materi ini nanti kita bahas, yang ada 5. Yang pertama, perbandingan teks ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Kemudian nanti saya akan menjelaskan ada beberapa teks yang akan kita bandingkan mana ilmiah dan mana non-ilmiah. Kemudian yang kedua itu konsep ragam bahasa ilmiah dalam keperawatan, nanti ada pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya, nanti yang ada dibahas tentang konsepnya. Kemudian ada konsep ragam bahasa non-ilmiah dalam keperawatan. Materi yang keempat, topik yang keempat itu penerapan ragam bahasa dalam praktik keperawatan. Terakhir, pentingnya penguasaan ragam bahasa bagi calon mahasiswa keperawatan. Baik Ananda semuanya, ada model pembelajaran kita ini menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Nah, ada 6 sintak yang kita gunakan. Yang pertama, pertanyaan mendasar dan menentukan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nanti yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Yang kelima itu penyusunan laporan. Yang terakhir, evaluasi dan hasil proyeknya. Nah, ini saya akan menjelaskan sintak yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Anda semuanya akan mengamati kasus yang saya berikan dalam bahan ajar yang ada di LMS, kemudian mengidentifikasi masalah komunikasi antara perawat dengan pasien, kemudian Anda akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti kita akan diskusikan terkait penggunaan bahasa dalam konteks keperawatan. Sintak yang kedua itu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang pertama, kita akan menyusun langkah penyelesaian kasus ya, menyusunkan langkah penyelesaian kasus seperti apa, menentukan sumber referensinya, kemudian merancangkan struktur laporan kasusnya. Itu ada penjelasan juga di buku ajar. Kemudian sintak yang ketiga itu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, nanti kita akan menentukan jadwal menganalisis kasus keperawatan secara ilmiah, menyusun waktu penggunaannya baik bahasa non-ilmiah maupun bahasa yang ilmiah. Yang ketiga itu menetapkan jadwal diskusi, penyusunan laporan proyek yang secara sistematis. Kemudian sintak berikutnya itu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Nah, jadi mahasiswa itu menyusun laporan kasus dengan struktur, ada 6 struktur: pendahuluan, tinjauan literatur, deskripsi kasus, kemudian ada analisis diagnosa keperawatan, edukasi pasien, jadi harus menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Sintak yang kelima itu penyusunan laporan. Nah, nanti ini sudah selesai laporan Anda, tugas Anda, hasil proyeknya, Anda harus mengumpulkan laporan yang secara tertulis dan mempresentasikan hasil dari analisis yang Anda kerjakan. Yang terakhir itu evaluasi dan proses dan hasil proyek. Nah, jadi kita akan melakukan refleksi bagaimana penggunaan bahasa ilmiah dan non-ilmiah, apa saja kesulitan dalam komunikasi secara konteks keperawatan atau konteks medis, kemudian pemahaman materinya seperti apa, dan nanti kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari itu. Baik Anda semuanya, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.